Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Kel dan ayahnya, Danny sedang memancing di danau. Ketika mereka pulang, mereka terlibat kecelakaan mobil dan ayahnya meninggal. 1 tahun kemudian, Kel sedang bersekolah dan tertidur di kelas. Gurunya, Pak Gunteres melempar penghapus ke Kel dan menyinggung ayahnya, sehingga Kel menjadi marah dan memukul gurunya. Dia kemudian diadili di pengadilan, tetapi juri bersimpati atas meninggalnya ayahnya, jadi dia hanya memberikan hukuman 3 bulan tahanan rumah. Polisi memasang gelang kaki supaya polisi mengetahui jika Kel tidak berada di rumahnya. Apesnya, salah satu polisi yang menjaga Kel adalah sepupu dari Pak Gunteres. Kel malah menikmati hukuman karena dia tidak perlu sekolah. Dia bersantai menonton televisi dan makan seharian, tetapi hal ini tidak berlangsung lama. Juli pulang dan memotong kabel televisi sehingga dia tidak ada hiburan lagi di rumah. Dia tertidur dan terbangun karena suara truk, rupanya dia memiliki tetangga baru, dan mendadak bel rumahnya berbunyi. Dia mengecek pintu depan, dan melihat ada kantong yang terbakar. Dia dengan panik memadamkan api itu, tapi ternyata kantong tersebut berisi kotoran. Rupanya ada anak nakal yang ngeprank Kel, dan dia mengejarnya. Tetapi dia baru sadar kalau dia tidak bisa meninggalkan rumah. Dia segera berlari kembali, tetapi polisi telah muncul dan memborgol dirinya. Ketika itu dia melihat tetangganya, Ashley, dan jatuh cinta kepadanya. Untungnya kali ini dia dilepas oleh polisi, dan dia tidak mau mengulanginya lagi. Dia membuat pagar buatan untuk mengetahui sampai mana dia bisa pergi. Ketika itu, dia melihat Ashley yang naik mobil, dan dia segera bersembunyi kemudian masuk ke rumah. Sekarang ini dia hanya bisa mengintip Ashley dari jendela rumahnya. Beberapa hari kemudian, teman baiknya, Ronnie, datang berkunjung. Dia sudah lama tidak bertemu orang lain, jadi dia senang melihat Ronnie. Dia bercerita apa yang dia lakukan selama ini, dan dia mengintai tetangganya dengan teropong. Dia memberikan teropong kepada Ronnie untuk menunjukkan tetangga barunya, Ashley. Suatu hari, Kel sedang mengambil surat, tetapi terlalu jauh dari batas aman. Ashley ada di sana dan membantunya, kemudian mereka mengobrol sebentar sampai ibunya memanggilnya. Di malam hari, dia melihat berita di TV dan ada pembunuh berantai yang sedang berkeliaran. Dia menutup TV-nya karena bosan, dan kembali melakukan hobinya yaitu mengintai Ashley. Dia melihat ayahnya masuk ke kamar dan bertengkar dengan Ashley, dan dia tampak kesal. Kemudian dia juga melihat tetangganya, Turner, yang mengendarai mobil mirip dengan pembunuh itu dan ada kerusakan sesuai dengan deskripsi di TV. Keesokan harinya, dia memutuskan untuk mengintai lebih dekat. Turner mengetahui dan mendatanginya, tetapi ternyata dia menemukan kelinci di halaman rumahnya. Kemudian Ronnie kembali berkunjung ke rumahnya, dan Kel bercerita kalau tetangganya mungkin adalah seorang pembunuh. Tetapi dia kemudian melihat Ashley mau berenang dan kembali mengintainya. Dia memberikan teropong kepada Ronnie, tetapi Ronnie terlalu dekat dan membentur jendela. Mereka segera bersembunyi karena takut Ashley mendengar suara benturan itu. Kel mengintip kembali, dan dia akhirnya bertemu mata dengan Ashley. Lalu tiba-tiba pintu bel rumah berbunyi, dan mereka menyiapkan diri jika Ashley marah. Tetapi Ashley malah menggoda mereka dan masuk ke rumahnya. Dia mengambil teropong itu dan bertanya apakah Kel mengintip dirinya. Kel berbohong dan berkata kalau dia hanya mengintip Turner, tetangganya yang lain. Dia melihat Turner mengeluarkan mobilnya, dan mobilnya baik-baik saja. Malam harinya, mereka menyiapkan peralatan lengkap untuk memata-matai Turner. Setelah beberapa jam tiada hasil, akhirnya Turner pulang. Rupanya dia mengajak seorang wanita ke rumahnya. Mereka melihat Turner mengeluarkan pisau, tetapi pisau itu dipakai untuk memotong tag harga dari baju wanita itu. Karena tidak mendapatkan hal yang istimewa, mereka membubarkan diri. Kel mengantar Ashley pulang dan mereka berpisah. Kemudian Kel kembali mengintip Turner dan kali ini dia melihat wanita itu berusaha kabur dari rumah. Dia mengambil kamera dan mencoba merekam, tetapi flashnya tidak sengaja menyala. Dia menjadi takut dan bersembunyi, tetapi tetap menjulurkan kamera ke atas untuk melihat apa yang terjadi. Karena gambarnya tidak jelas, dia kembali ke atas untuk meneropong, dan rupanya Turner melihat ke arahnya. Dia ketahuan. Ronnie kemudian meneleponnya, dan Kel menjelaskan apa yang sedang terjadi. Ketika itu, dia mendengar suara mobil, dan Turner menyalakan mobil serta pergi keluar. Keesokan harinya ketika Kel menyiapkan sarapan, Turner tiba-tiba ada di rumahnya.
Dia mengambil pisau dan menanyakan mengapa dia di sini, tetapi rupanya Julie mengundangnya masuk karena dia telah membantu Julie. Julie kembali ke mobil, dan Turner melihat gelang kaki Kel dan bertanya tentang hal itu. Kel menjelaskan kalau dia memukul gurunya, dan Turner kemudian berkata kalau dia juga mempunyai pengalaman yang sama ketika SMA. Ketika Julie kembali, Turner mengajak Julie untuk makan malam jika dia bersedia. Beberapa hari kemudian, Ashley sedang mengadakan pesta di rumahnya. Kel kembali dengan aktivitas mengintipnya, dan dia melihat seorang pria menggoda Ashley. Dia menjadi cemburu, dan mengambil speaker serta menyetel musik keras-keras ke arah mereka. Ashley menjadi marah dan mencabut speaker itu, dan mengancam akan melempar iPod-nya. Kel kemudian bercerita kalau dia telah memperhatikan Ashley sejak dia pindah, dan tertarik kepadanya. Ashley menjadi suka dengan hal ini, dan mereka kemudian berciuman. Ketika mereka sedang bermesraan, ada darah yang menyemprot di jendela Turner. Ashley mendengar suara dari luar, dan ketika dia melihat jendela, Turner sedang menarik sebuah tas. Jadi keesokan harinya mereka menyelidiki hal itu. Ronnie bertugas menyelidiki mobilnya, sementara Ashley mengikuti Turner ke toko. Ketika Ronnie berhasil masuk ke mobil, Ashley menelepon kalau dia kehilangan Turner. Dia menyetir pulang, tetapi dia dicegat oleh Turner yang tahu kalau Ashley telah mengikutinya, dan mengancam dia untuk pergi. Ketika mereka bertiga berkumpul kembali, Ashley tidak mau ikut lagi. Dia kemudian ditelepon untuk merayakan ulang tahun pernikahan orang tuanya, jadi Ashley meninggalkan mereka berdua. Tetapi Kel tidak mau menyerah. Dia tetap mengintai Turner dan mencari denah rumahnya, dan mengatur kameranya supaya terhubung dengan televisi. Mendadak Ronnie datang dan panik, karena ponselnya tertinggal di mobil Turner. Kel kemudian menyerahkan kamera sementara Ronnie masuk ke garasi Turner. Ronnie melihat sebuah bungkusan dengan bau tidak sedap, dan kemudian pintu garasi tertutup. Dia panik dan berlari masuk ke rumah Turner, jadi Kel pergi ke rumah Turner sambil membawa pentungan. Tetapi dia keluar dari zona aman dan polisi menangkapnya. Kel kemudian menjelaskan kalau temannya berada di rumah Turner dan ada mayat di garasi. Polisi kemudian melakukan pencarian dan ternyata bau tidak sedap itu adalah seekor rusa. Kemudian Julie pulang dan memarahi Kel. Dia pergi ke rumah Turner untuk meminta maaf, dan dia mendapat pesan di ponsel untuk mengecek TV-nya. Di TV, Ronnie tampak telah meninggal, dan dia mengecek. Ternyata Ronnie hanya melakukan prank kepada Kel. Kel menjadi marah karena perbuatan Ronnie membawa bencana kepadanya. Ronnie kemudian menjelaskan kalau dia berhasil kabur, dan tidak menemukan hal aneh di dalam rumah. Ronnie menghubungkan kamera dengan TV sementara Kel mengintai kembali. Ketika dia melihat TV, dia menyadari ada wajah wanita di sana. Kel melihat teropongnya dan Turner sedang menyerang Julie. Setelah itu, dia masuk ke rumah Kel dan menyerang Ronnie hingga pingsan. Ketika Turner mau menyerang Kel, Kel melihat bayangan Turner di TV dan dia berhasil menghindar. Dia berlari ke atas untuk mencabut modemnya, tetapi Turner berhasil mengejarnya dan membantingnya. Kel kemudian bangun dan berlari keluar rumah untuk mengaktifkan alarm, tetapi Turner berhasil menangkapnya dan mengikatnya. Ketika Kel sadar, Turner berencana untuk menjebak Kel atas segala perbuatannya, tetapi dia berubah pikiran. Dia menyuruh Kel menulis surat terakhirnya dan seolah-olah Kel akan bunuh diri. Tetapi pada waktu itu, Ashley masuk ke rumah Kel dan mengalihkan perhatiannya. Dia berhasil menyerang Turner bersama dengan Ashley dan kabur ke satu kamar. Ashley membuka ikatan Kel supaya Kel dapat mencari Julie, tetapi Turner mendobrak pintu itu dengan pemukul bisbol. Untungnya mereka mempunyai waktu untuk kabur dengan melompat ke kolam renang, sambil mengaktifkan alarmnya. Dia lari ke rumah Turner untuk mencari ibunya, dan menemukan tempat tersembunyi. Dia berusaha masuk ke lubang itu tetapi dia terlalu besar. Kemudian dia mendengar suara dari bagian lain di rumah itu, dan mencari asal suaranya sambil membenturkan tangannya. Dia tidak sengaja membuka tempat operasi dan wig seorang wanita. Dia menggeledah tempat itu dan menemukan ruang bawah tanah rahasia. Saat itu juga, polisi telah tiba di rumah Turner dan mencari ke dalam. Tetapi dia diserang oleh Turner dan dibunuh. Kel kemudian menyelidiki ruang bawah tanah itu, tetapi terjatuh ke kolam di bawah yang berisi korban Turner terdahulu. Dia kembali ke atas dan menemukan Julie sedang terikat. Dia mencoba membebaskan ikatan Julie, tetapi Turner menusuknya dari belakang. Julie tidak tinggal diam, dan dia mengambil obeng dan menusuk Turner.
Kel kemudian balik menyerang Turner dan menusuknya, serta mendorongnya ke bawah dan dia meninggal. Mereka keluar dari rumah Turner dan disambut oleh polisi yang siap mengamankan mereka. Beberapa hari kemudian, polisi datang ke rumah untuk melepaskan Kel dari tuduhan. Dia akhirnya seorang pria yang bebas, dan pergi ke rumah Ashley untuk berciuman dengannya.